Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus nih ke bab 22 dari The Art of Impossible, spesifiknya soal siklus flow. Jadi bab ini tuh memetakan 4 tahapan kunci buat masuk dan keluar dari kondisi performa puncak ya si flow ini. Misi kita kali ini membongkar siklus ini. Biar Anda bisa lebih sadar gitu gimana manfaatinnya, apalagi pas ngejar target yang rasanya wah mustahil. Ya, betul banget. Dan seringnya kan kita mikir flow itu cuma momen sesat ya. Padahal sumber ini ngeliatinnya sebagai siklus loh, berkelanjutan, ada tahapan-tahapannya. Nah, ngenalin tiap tahap ini penting banget. Biar kita tahu lagi di mana, terus gimana cara jalanin biar performa puncak itu konsisten, bukan untung-untungan aja. Oke, kita mulai ya perjalanannya. Tahap pertama itu namanya struggle. Perjuangan gitu ya. Ini fase pas kita lagi masukin banyak info ke otak. Kadang malah kebanyakan, lagi belajar skill baru, riset mendalam gitu-gitu. Katanya bagian otak depan, prefrontal cortex, aktif banget di sini. Akibatnya, suara kritik di kepala itu, wah jadi kencang banget. Pasti kerasa frustrasi kan? Nah, tapi menariknya nih, rasa frustrasi di tahap struggle ini, justru bisa jadi pertanda bagus loh. Bukan sinyal buat berhenti. Malah ini tanda kita lagi dorong batas kemampuan, lagi gerak ke arah flow. Kayak lagi ngobrol sama otak gitu. Mau nggak keluarin energi ekstra buat lawan susahnya ini? Nah, keputusan buat ngelawan ini yang mengubah frustrasi jadi, ya semacam keberanian gitu. Konsekuensi tinggi, kayak deadline mepet juga bisa micu respon ini. Menarik itu. Tapi gimana ya cara bedain frustrasi yang produktif ini sama sinyal kalau mungkin strategi kita salah atau kita emang butuh istirahat total? Pertanyaan bagus. Kuncinya ya di kesadaran diri sama konteksnya sih. Frustrasi produktif itu biasanya rasanya kayak, dikit lagi bisa, ada kemajuan walau pelan. Tapi kalau frustrasinya udah buntu banget, atau nguras energi parah tanpa hasil, nah itu mungkin sinyal buat mundur dulu atau ganti cara. Yang sebenarnya malah ngebawa kita ke tahap selanjutnya. Oke, masuk akal. Nah, setelah perjuangan keras ngejar target itu, tahap berikutnya ini agak unik ya. Rilis, pelepasan. Tujuannya justru secara sadar ngelepasin masalah itu dari pikiran. Biarin alam bawah sadar yang kerja. Caranya gimana? Sumber ini nyaranin aktivitas ringan. Jalan santai, mungkin di alam gitu. Atau lakuin tugas repetitif yang nggak butuh fokus tinggi. Kayak nyetir rute biasa, atau latihan napas fase inkubasi lah istilahnya. Ini krusial banget. Dengan kita sengaja mundur sebentar, kita kasih kesempatan ke, default mode network di otak buat kerja. Itu loh, jaringan otak yang aktif pas kita lagi ngelamun. Nah, sistem pengenalan pola bawah sadar kita mulai nyambung-nyambungin tuh, titik-titik yang tadinya nggak kelihatan. Jadi, ini nyiapin kita buat lompatan wawasan di tahap berikutnya. Oke, jadi rilis ini kayak jembatan ya, buat masuk ke kondisi puncak yang kita cari. Flow itu sendiri. Kita sering bahas rasanya gimana ya, fokusnya total, waktu kerasa beda. Nah sekarang gimana maksimalinnya? Penulisnya nekenin banget buat hindari pembunuh flow, terutama distraksi. Gangguan sekecil apapun, wah bisa langsung buyar. Selain itu, jaga pede, kelola emosi negatif, terus jangan ambil risiko kegedean terlalu awal. Kalau mau lebih dalam flow-nya, bisa coba tambahin pemicu lain. Kayak hal baru, novelty, kompleksitas, atau tantangan yang naik dikit. Ingat, aturan 4% itu kan? Betul. Jadi tantangannya itu sekitar 4% di atas level keahlian kita sekarang. Pas, nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah. Tapi, ada catatan penting nih. Pas lagi flow, ada fenomena namanya transient hypofrontality. Artinya, bagian otak buat analisis kritis sama rencana jangka panjang itu lagi diredupin sementara. Ini bagus buat kreativitas tanpa filter. Tapi ya, bahaya juga kalau pas itu perlu ambil keputusan logis banget. Jadi, saran umumnya, pakai flow buat cari ide-ide terobosan. Tapi evaluasi analitis atau bikin rencana detailnya, tunda dulu sampai setelah flow selesai. Ini jadi mikir ya, kapan flow paling pas dipakai, dan kapan kita justru butuh mode mikir analitis yang lebih dominan. Pertanyaan bagus tuh. Nah, setelah intensitas flow yang tinggi itu, masuklah kita ke tahap keempat, recovery, pemulihan. Dan ini bukan cuma istirahat pasif loh, tapi pemulihan aktif yang disengaja. Penting banget buat ngisi tangki lagi, energi fisik,
mental, biar siap balik lagi ke fase struggle di siklus berikutnya. Sumbernya bilang kita harus gigih dan disiplin soal pemulihan ini. Tanpa ini siklus berikutnya ya nggak bakal optimal. Betul sekali. Fase ini fungsinya ganda dan vital banget. Selain pulihin energi, karena flow itu capek juga kan? Ini waktu yang paling pas buat ngevaluasi ide-ide brilian yang mungkin muncul pas lagi flow tadi. Kenapa? Karena neurokimia rasa enaknya udah turun, kritik internal kita udah balik lagi. Nah, ini bantu kita nyaring mana ide yang beneran bagus, mana yang cuma kerasa bagus pas lagi euforia flow. Terus, catat apa aja yang perlu diperbaiki buat putaran struggle berikutnya. Oke, jadi apa nih intinya dari semua ini? Kita udah kupas 4 tahap siklus flow ya. Perjuangan, struggle, pelepasan, release, flow itu sendiri, sama pemulihan, recovery. Kayaknya intinya bukan cuma ngejar flow-nya aja, tapi secara sadar ngelola seluruh siklus ini ya. Misalnya kalau kita ngabaikan perjuangan atau malas pemulihan, itu malah bisa nyabotase kemampuan kita buat masuk flow lagi pas ketemu tantangan gede berikutnya. Tepat sekali. Performa puncak itu bukan kondisi statis, tapi proses dinamis yang butuh usaha sadar di tiap tahapnya. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Mengingat siklus ini kan ada perjuangan yang nggak nyaman, terus butuh pemulihan yang disiplin. Gimana ya caranya Anda bisa ngerancang rutinitas Anda harian atau mingguan itu biar secara sengaja mengakomodasi keempat tahap ini? Tujuannya, ya buat mencapai potensi maksimal Anda secara berkelanjutan.